Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala Muhammadin Rasulullah khatamul anbiya wa ala alihi wasajmain. Amma ba'du. Para sahabat sekalian berada dimanapun Anda berada, khususnya di tanah air, kembali saya tampil di channel ini, channel yang menceritakan tentang hidup dan kehidupan di Amerika untuk episode kelima. Ya. Episode ini menceritakan tentang jaminan sosial di hari tua, untuk hari tua. Jadi setiap penduduk resmi di Amerika yang terdiri dari warga negara maupun penduduk tetap, penduduk resmi, itu harus memiliki jaminan sosial program jaminan sosial. Itu kita melamar ke kantor Departemen Sosial yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kantornya ada hampir di seluruh negara bagian, provinsi dan kabupaten. Jadi kita diharuskan untuk mempunyai kartu ini. Nah, setiap kartu ini diberi nomor, namanya nomor Social Security Number. Itu berlaku untuk semua urusan di Amerika ini. Semua urusan, terutama urusan-urusan yang dilakukan di kantor-kantor resmi, kantor pemerintah, perbankan, asuransi, rumah sakit, apapun. Itu berlaku sebagai catatan bahwa kita terdaftar sebagai ikut dalam program jaminan sosial yang tujuannya lebih kepada bahwa kita di hari tua nanti akan mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupan kita di hari tua nanti. Jadi pada dasarnya seluruh penduduk resmi di Amerika ini sudah terjamin hidupnya nanti di hari tua. Saat dia pensiun di usia 65 sampai 70 tahun dia ambil, dia akan mendapat tunjangan pensiun. Di samping tunjangan pensiun dalam bentuk uang, juga jaminan kesehatan. Setiap yang sudah pensiun itu mendapatkan jaminan kesehatan melalui namanya program kesehatan, disebut Medicare. Itu tanggung oleh pemerintah pusat. Ada Medicare sebagai ditanggung oleh pemerintah provinsi. Medicare ini merupakan tambahan bagi program Medicaid. Medicaid sebagai tambahan program Medicare. Ya. Misalnya ada yang tidak dijamin oleh program pusat, itu dijamin oleh pemerintah provinsi. Nah, di samping untuk jamin hari tua ini apapun urusan kita di bank, kita perlu membuka rekening koran. Itu kita diminta nomor Social Security kita. Itu sebagai nomor induk kita, seluruh penduduk di Amerika ini sebagai nomor induk. Dari nomor induk ini semua record kita tercatat, semua catatan kita itu ada dicatat oleh suatu lembaga yang disebut dengan kantor pencatat riwayat hidup kita atau Credit Record Office. Ini lembaga swasta tapi harus diakreditasi oleh negara. Jadi apapun kegiatan kita, apakah dalam bentuk keuangan
dalam bentuk melamar pekerjaan, asuransi kesehatan, urusan rumah sakit, itu dengan menggunakan nomor Indo ini yang disebut nomor kartu jaminan sosial. Jadi semua kegiatan kita selama tinggal di Amerika ini tercatat di dalam catatan lembaga pencatat yang dinamakan Biro Pencatat Kehidupan, Credit Bureau namanya. Jadi kita pernahkah berurusan dengan polisi, urusan kriminal, pernah melanggar lalu lintas, pernah hutang di kredit card yang tidak terbayar, pernah berurusan dengan rumah sakit, pernah berurusan dengan pengadilan, semua ada catatannya. Begitu diperlukan, itu bisa dibuka oleh siapa saja yang memerlukan, tapi tetap melalui persetujuan kita sendiri. Jadi kalau kita melamar, kita diminta nomor ini, kita disuruh menandatangani suatu formulir, suatu pernyataan bahwa kita membolehkan orang ini untuk membuka file kita, catatan kita. Jadi di samping itu, ini juga merupakan NPWP, nomor pajak kita. Kalau kita mau melaporkan pajak kita, kemudian kita setiap tahun memfile pajak kita, apakah kita bayar atau kita menerima kembali, nomor ini mendapatkan nomor pajak kita. Kalau di Indonesia dinamakan NPWP. Nah, tabungan jaminan sosial ini dipotong dari gaji kita, apakah gaji mingguan, 2 mingguan, atau bulanan, itu dipotong. Besarnya sebenarnya sudah ditentukan, persentasenya tidak tahu persisnya, mungkin sekitar 5% dari income kita. Itu baru kita dapat menikmati setelah kita di usia pensiun, minimum 65 tahun ke atas. Maksimumnya mungkin sekitar 75 tahun, 70 tahun, kita dapat 100% dari yang harus kita terima. Besarannya bisa 2.000, 3.000, mungkin 1.000, tergantung besar juga gaji kita di perusahaan itu. Kalau kita ambil pensiunnya lebih awal, tercepat mengambil pensiun itu umur 65 tahun. Seperti yang saya lakukan, 65 tahun, kita mendapat tidak full 100%. Mungkin kita dapat 70%, 75%. Saya mengambil keputusan mengambil 65 tahun dengan pertimbangan, iya kita kalau panjang umur sampai 70 tahun, kalau kita tidak panjang umur, kita nggak dapat apa-apa kan. Juga jaminan sosial ini tidak bisa diwariskan, tidak bisa diambil oleh anak-anak kita. Hanya berlaku untuk kita sendiri yang tercatat di dalam anggota program jaminan sosial ini. Jadi 65 tahun kita bisa melamar lebih awal, ya kita siaplah untuk menerima kurang. Dan bahwa jaminan sosial ini ada juga nilai rankingnya. Orang yang punya catatan yang kurang baik, itu nilainya mungkin kurang.
Nilai ini berkisar dari 0 sampai dengan 1000. Yang terbaik itu 1000 nilainya. Yang terjelek itu ya 500 lah begitu ya. Jadi dengan nilai 500 ini kita susah untuk mendapatkan, misalnya mau kredit di bank atau beli mobil, itu nggak akan. Tapi kalau nilai kita mungkin sekitar 650 atau 700, 750, 750 itu udah excellent itu. 800 lebih bagus lagi. Umumnya rata-rata orang sekitar 800, 700 begitu ya. Yang 1000 itu jarang sekali lah ya. Jadi tambah baik nilai kita itu tambah bagus. Artinya kalau semua urusan kita lancar semua, kredit card kita dibayar tepat pada waktunya, tagihan rumah, cicilan rumah kita dibayar tepat waktunya, keperluan bayar tagihan listrik, tagihan air tepat pada waktunya, maka kita akan mendapat nilai baik. Itu mempengaruhi betul catatan kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, inilah merupakan hal-hal yang menjadi perhatian bagi kita yang tinggal di Amerika. Ya. Jadi apapun semua kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh nilai daripada catatan hidup kita ini yang dicatat melalui kantor kredit biro atau biro pencatat kredit, biro pencatat riwayat hidup kita. Nah, kita nggak bisa mengelak. Ada seorang teman dia dipindahkan ke kota lain dengan jabatan baru. Tadinya di kota lama dia tuh jabatannya cukup masih rendah, dia hanya menyewa rumah di tempat kota baru, dia jabatannya bagus. Kemudian tentu income-nya bagus. Dia bisa membeli rumah. Tapi membeli rumah di sini hampir tidak ada yang membayar kontan itu. Kalau kita bayar kontan tentu persoalannya akan ditanya dari mana kita dapat uang kontan. Nah, semua itu diproses melalui bank, melalui jasa bank untuk membantu kita membeli rumah dalam sistem kredit, program kredit rumah gitu. Nah, teman ini merasa selama ini dia punya catatan cukup bagus, nggak pernah masalah. Tapi setelah dicek oleh bank memberitahu Anda ini ada masalah. Satu kredit card Anda ini tidak dibayar, tidak dilunaskan, ada tagihannya. Dia merasa, oh masa iya? Tapi diberitahu ada ini kredit card Anda ini tidak dibayar, cuma beberapa dolar gitu. Di luar pengetahuan dia, ternyata ditagih di alamat yang lama, nggak sampai-sampai tagihannya. Akhirnya itu menjadi catatan dia. Jadi selama ini belum Anda lunaskan, Anda tidak bisa diproses sesuai dengan aturannya ini. Ya, akhirnya dilunaskan dulu, ditunggu beberapa bulan, baru clear kreditnya, maka bisa diproses permohonan untuk membeli rumahnya. Begitu juga kalau Anda misalnya akan melamar ke suatu perusahaan, itu akan dicatat juga kelakuan baik Anda. Tidak perlu Anda untuk diberikan surat dari polisi. Anda cukup diperiksa, cukup dibuka filenya yang ada, akan terbuka semua informasi tentang diri Anda ini. Akan terbuka semua informasi tentang diri kita. Apakah kita pernah
kecelakaan, pernah tabrakan, pernah melanggar lalu lintas, pernah misalnya terlibat dengan polisi karena ada urusan kriminal atau pernah berkelahi, pokoknya itu tidak bisa terhindar semua. Jadi rakyat Amerika ini kalau dia penduduk resmi tidak bisa mengelak dari catatan ini. Kalau dia punya Social Security number, nomor Social Security, nomor jaminan sosial, itu akan terbuka semua catatan pribadi dia. Ya. Jadi, saudara sekalian, intinya dari program jaminan sosial ini bahwa orang ini nanti tinggal di Amerika harus kehidupannya tercatat dengan baik sampai dia mendapat menikmati pensiun dia, menikmati uang pensiun yang dikumpul dari gaji dia yang dipotong setiap bulan ini. Sehingga kita merasa aman-aman aja nanti kalau pensiun. Dari pensiun ini bisa kita sewa apartemen. Kalau kita cuma berdua, kita cukup sewa apartemen yang merupakan studio. Atau kita nyewa kamar orang lain. Dan nampaknya cukup lah kalau untuk hidup sendiri atau berdua ya. Apalagi kalau istri kita juga punya jaminan sosial seperti kita. Jadi dengan 2 jaminan sosial seperti yang saya terima ini, alhamdulillah ya udah cukup untuk kehidupan kita, malah kita bisa menabung. Ya itu hitungannya sebulan terima pensiun itu udah bisa bolak-balik kita ke tanah air gitu, begitulah. Kalau kita tidak punya tagihan lain. Ya umumnya kita kalau sudah tua ini udah kurang tagihan kita kan. Yang lalu-lalu udah terbayar semua. Apalagi seperti saya yang tinggal sama anak-anak juga menyiapkan kita kamar. Anak-anak juga tidak ingin kita tinggal sendiri berdua. Yang mereka juga tidak tahu bagaimana kita nanti kalau tinggal berdua saja. Mereka ingin kita tinggal di rumahnya, ya kita tinggal di rumahnya. Seperti yang saya alami sekarang, tinggal di Florida bersama anak saya. Dan semuanya sudah terjamin. Jadi uangnya kita terima, pensiunan kita ya kita nikmati sendiri aja. Ya sekali ya membeli mainan untuk cucu lah begitu. Ya. Jadi apakah kita di tanah air juga berlaku begitu? Kalau secara teoritis ya sudah ada kan. Tapi pegawai negeri sudah ada uang pensiunnya kan. Tapi apa uang pensiun cukup untuk biaya hidup? Tapi perusahaan swasta juga tentu ada, tapi yang rakyat biasa yang hanya kerja dengan usaha-usaha mandirinya, apakah mereka ada tabungan, semua tergantung pada dia sendiri. Ya. Nah, di sini umumnya yang mereka bekerja, yang mereka usaha, itu harus ada program jaminan sosial itu, sehingga nanti dia di hari tua itu tidak perlu khawatir akan kehidupannya. Terus sekalian, demikian uraian saya sedikit tentang kartu jaminan sosial program hari tua di Amerika ini. Ya. Jadi setiap orang harus punya program ini, ada nomor kartunya, nomor kartunya merupakan nomor induk dan dicatat apapun riwayat hidupnya, riwayat keuangan, riwayat kriminal, riwayat macam-macam, tercatat semua melalui lembaga pencatat kehidupan, lembaga pencatat kredit. Demikian saudara sekalian,
Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share, berbagi kepada teman lain kalau terasa ini bermanfaat. Yang belum subscribe, subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komen. Kalau ada juga informasi tambahan, kalau ada koreksi, bagi yang juga mungkin pernah tinggal di Amerika, mungkin ada informasi saya yang kurang tepat, silakan koreksi. Sekian, terima kasih. Semoga kita semua sehat walafiat, terjauh dari segala macam penyakit, dan hidup kita juga selalu tentram, aman, damai. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.